Tim independen yang wajib melaporkan ke kepala sekolah dan juga melaporkan ke dinas. Jadi apabila ada tindak-tindak kekerasan yang terjadi di sekolah, maka tim independen yang dibentuk melalui TP2K ini yang akan menangani. Jadi seperti kasus-kasus yang terjadi tadi sebenarnya itu ke langsung ke TP2K. Tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban kita sebagai guru, karena sudah ada TP2K di sini, berarti tugas tanggung jawab daripada TP2K mengenai kekerasan yang terjadi di sekolah. Tidak, kita juga di sekolah sekalipun ada TP2K yang dibentuk di sekolah, kita juga tetap ada andil dalam hal untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah, seperti misalnya tadi kejadian ada siswa yang kelahi dan juga ada orang tua yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dewan Guru, baik Bapak dan Ibu, pertama-tama saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir hari ini memenuhi undangan. Sebelum kita akan masuk pada pembahasan inti dalam pertemuan kita kali ini, perlu saya sampaikan juga kepada ibu-ibu ataupun orang tua siswa yang hari ini hadir kelas 1 dan kelas 4, bahwasanya kita sekarang ini sudah memasuki di kurikulum baru. Yang kemarin mungkin ibu tahu kurikulum apa yang diterapkan di sekolah kita, kurikulum K13. Terima kasih. Berarti ini juga patut perlu diketahui oleh ibu-ibu, karena sebagai bentuk partisipasi kita itu salah satunya adalah tahu bahwa anak kita itu yang pertama belajar di sekolah itu menerapkan kurikulum apa dulu. Jangan dulu bertanya lebih jauh, tetapi yang pertama kita tahu dulu apa yang anak-anak ikuti, atau kurikulum apa yang anak-anak ikuti di sekolah, di SD 3 Jadi perlu kami sampaikan bahwa kita di tahun ini bukan hanya di SD 3 hampir sebagian besar, kecuali ada 1-2 sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka. Dan kita khususnya SD 3 itu menerapkan 2 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum K13 dan yang kedua adalah kurikulum. Di tahun ini kita akan mendapatkan buku kurikulum merdeka. Nah, seperti apa pembelajaran untuk kurikulum merdeka? Itu nanti di kelas 1 itu, ini juga dia sudah masuk sedikit kelas 1 kurikulum merdeka. Di kelas 1 itu ada satu mata pelajaran yang berubah, yaitu PPKN. PPKN itu kalau di kelas 1 itu sudah pendidikan Pancasila, dan kelas 4 seperti itu di kurikulum merdeka itu tidak ada lagi mengenal PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tidak ada lagi. Itu sudah diganti namanya, sudah menjadi pendidikan Pancasila. Kemudian apalagi yang berbeda antara kurikulum yang K13 dengan kurikulum merdeka, selain pada pelajarannya itu satu mata pelajaran sudah berubah. Kemudian ada lagi yang kedua, tapi itu tidak ada di kelas 1, itu hanya ada di kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Tetapi yang baru menerapkan di sekolah kita itu baru kelas 1 dan kelas 4, karena ini akan bertahap. Tahun ini baru kelas 1 4, 2 tahun kemudian baru 2 ditambah lagi dengan 2 dengan 5, 3 tahun kemudian baru itu sudah
keseluruhan kelas itu menerapkan K13. Nah, untuk kelas ini mata pelajaran yang berubah selain dari pendidikan Pancasila, ada lagi satu mata pelajaran yang berubah, yaitu IPAS. P5 itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sehingga kalau disingkat itu menjadi P5. Nah, apa sih P5? P5 itu adalah merupakan salah satu dalam kurikulum ya yang menguatkan tentang pelajar Pancasila. Nah, jadi diharapkan siswa-siswa kita ini tidak kayak dulu ya, kalau di K13 itu ya mungkin yang lebih dikuatkan itu hanyalah pengetahuan, keterampilan. Ada sih karakter. Kalau pada K13 dulu ada juga penilaian karakter, tetapi lebih dikuatkan lagi pada kurikulum merdeka. Kalau di kurikulum merdeka itu ada 3 yang harus dikuatkan pada siswa tersebut. Yang pertama adalah pengetahuannya daripada anak kita itu akan dikuatkan melalui kegiatan yang disebut dengan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler itu adalah salah satu kegiatan yang menguatkan pengetahuan dan keterampilan, termasuk keterampilan juga, keterampilan daripada anak tersebut. Nah, apa itu intrakurikuler? Yaitu adalah kegiatan mengajar guru atau kegiatan belajar siswa yang mengikuti kurikulum. Seperti apa? Yaitu mata pelajaran matematika, pendidikan Pancasila, IPAS, semua mata pelajaran yang mereka ikuti itu masuk dalam yang disebut dengan kegiatan intra. Jadi mereka belajar itu berarti sudah ada di batch yang dinilai pada P5 tersebut. Itu sebenarnya P5 itu nilai-nilai yang dikuatkan itu adalah nilai-nilai daripada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Itu termuat pada P5. Tetapi itu diperluas lagi makna daripada P5, bukan hanya sekedar menguatkan yang ada pada Pancasila, tetapi lebih luas daripada itu. P5 yang pertama apa yang dikuatkan pada siswa tersebut, yaitu adalah sikap ataupun sifat daripada anak, yaitu tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ini itu dikuatkan pada siswa. Oleh karena itu, untuk dapat menguatkan perilaku siswa yang beriman, oleh karena itu sekolah harus dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menguatkan keimanan dan ketakwaan daripada peserta didik ataupun daripada siswa. Makanya kemarin kita beberapa kegiatan yang kami anggap menguatkan keimanan dan ketakwaan daripada peserta didik adalah yang pertama melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha. Kemudian kedua kemarin juga kita mengumpulkan donasi untuk Palestina. Baru juga ada kegiatan rutin setiap hari Jumat itu infak. Nah, di sini kami sampaikan apa alasan kami membuka donasi, kemudian juga melakukan sholat berjamaah, kemudian juga apa lagi? Menghafal Asmaul Husna, terus juga mengadakan infak setiap hari Jumat itu karena tujuannya adalah untuk menguatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa pada siswa tersebut. Itu yang kami harapkan. Nah, jadi sekolah itu bukan hanya mentransfer ilmu terus, bukan hanya matematika saja yang diajarkan dalam bentuk angka, bukan hanya sekedar bahasa yang seperti mereka bisa bicara, tidak.
tetapi mereka bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila ataupun profil pelajar Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru poin tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian poin yang kedua, ada dimensi yang kedua dalam profil P5, yaitu berkebinekaan global. Yang kita tahu Bhinneka Tunggal Ika, dia kan bahkan ibu-ibu ya. Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetap satu. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu berarti itu hanya berlaku di Indonesia, keragaman yang di Indonesia. Tetapi kalau berkebinekaan global, kita bukan hanya sekedar menghargai budaya yang ada di negeri kita, tetapi juga kita menghargai budaya yang ada di dunia, termasuk agama. Itu maksud dari berkebinekaan global. Jadi sudah secara menyeluruh, bukan lagi Bhinneka Tunggal Ika yang hanya berlaku di Indonesia saja. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu memperhatikan perilaku anak di rumah? Dari tata bicaranya, tata bahasanya, tutur katanya, sebenarnya itu. Kemudian yang kedua, apakah ibu-ibu memperhatikan juga sikap anak kita terhadap orang lain ketika di situasi yang ada perbedaan? Contoh misalnya perbedaan pendapat. Contoh perbedaan apa lagi? Perbedaan misalnya budaya. Dan mungkin di sini kalau dari budaya adat atau tradisi kita masih seragam, tetapi ada hal-hal yang berbeda lagi selain daripada adat budaya yang ada di desa ini. Mungkin dari segi misalnya berpendapat. Biasanya kan ketika berpendapat itu kita kan ada perbedaan pendapat antara satu sama lain. Nah, kita harus selalu tanamkan ke anak kita, harus menghargai toleransi. Nah, dan ini kenapa ibu-ibu diundang di sini, karena pertemuan ini juga salah satu, bukan hanya sosialisasi juga, tapi ini adalah bentuk edukasi untuk kita semua tentang kurikulum merdeka. Berikut berkebinekaan global. Setelah itu bergotong royong. Nah itu bergotong royong berarti ibu-ibu sudah tahu apa yang harus kita kuatkan pada anak-anak tentang perilaku bergotong royong. Contohnya adalah sikap mereka bekerja sama. Ada anak yang suka menyendiri, ya, itu. Bahkan belajarkan juga anak, belajarkan anak ketika belajarkan anak dengan mandiri, belajarkan anak juga bersosial dengan orang lain. Artinya anak itu harus bisa di dua situasi kondisi. Boleh belajar mandiri, boleh juga belajar secara bergotong royong, boleh juga belajar secara bekerja sama. Atau artinya boleh hidup secara individual, boleh juga hidup secara bersama-sama. Seperti itu. Supaya kalau itu hidup individual itu artinya hidup mandiri, tidak harus bergantung dengan orang lain. Itu maksudnya. Nah, bergotong royong ini dimensi yang dikuatkan itu adalah perilaku anak tentang bergotong royong. Nah, di P5 itu semacam proyek, ya. Jadi ini perlu saya sampaikan untuk ibu-ibu supaya ibu-ibu memahami apa itu P5. P5 itu dia sama persis dengan praktek. Tapi kan bedanya kalau praktek itu hanya selesai dalam 1 hari. Nah, tapi karena ini adalah berbentuk proyek, maka pelaksanaannya itu tidak hanya selesai dalam 1 hari, atau pelaksanaannya itu dia lebih dari 1 minggu, lebih dari 2 minggu, karena dia pelaksanaan itu mengikuti alur sama dengan pengerjaan proyek jalan. Yang jelas kan kalau pengerjaan jalan tidak mungkin tiba-tiba langsung jalan kan,
Ya, begitu juga dengan P5 ini. Nah, pada P5 ini, proyek ini mereka juga itu akan belajar sesuai alur. Alur pertama itu akan membutuhkan sampai 3 hari atau 4 hari pertemuan. Alur apa itu? Yaitu alur tentang perkenalan. Oke, saya belum masuk di situ. Saya masih lanjut lagi ke dimensi yang berikut, yaitu kemandirian. Jadi pada P5 itu ada juga kemandirian, dan terakhir adalah bernalar kritis. Nah, jadi itu adalah dimensi-dimensi pada proyek ataupun pada P5. Jadi tugas yang kami berikan ataupun proyek yang kami berikan untuk anak itu untuk menguatkan 6 dimensi tadi. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berpendidikan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Keempat kemandirian. Kelima bernalar kritis. Keenam kreatif. Apa? Kreatif ya? Iya. Keenam kreatif. Setelah satu proyek yang diambil adalah permainan. Apakah langsung tiba-tiba bermain? Kalau cuma langsung tiba-tiba bermain selesai. Hanya 2 hari sudah cukup. Tapi itu ada prosesnya. Makanya bagaimana permainan itu, walaupun hanya dengan materi permainan, itu kita harus buat dalam bentuk proyek. Yang dimulai dari yang pertama perkenalan. Siswa akan diperkenalkan tentang permainan tradisional hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Setelah itu kontekstual. Siswa itu akan diajak keluar dan bertemu langsung dengan narasumber. Nah, jadi di sini siapa tahu mungkin ada orang tua yang bisa jadi narasumber tentang permainan tradisional. Wah, jadi di proyek ini tidak hanya guru yang menjadi narasumber, tidak hanya guru yang bisa menjadi pengajar, tapi boleh juga orang tua yang penting orang tersebut itu atau orang tua tersebut itu memiliki kapasitas ataupun kemampuan di bidang yang anak-anak sekolah yang mereka datangi. Mereka mengambil bukan ke rumah tapi ke sekolah. Jadi bertanya-tanya ya. Berarti kalau setiap kesalahan anak, orang apa sekolah yang jadi bertanggung jawab, orang tuanya kemana? Nah itu. Oleh karena itu ini saya harap kita ini punya tugas yang sama, yaitu sama-sama mendidik. Ibu sebagai guru di rumah, kami sebagai guru di sekolah. Jadi didikan ibu kita lanjutkan di sekolah. Kalau misalnya anak kita berperilaku yang tidak terdidik, berarti yang bertanggung jawab itu dua, kita yang di sekolah dan juga guru. Kita yang di sekolah dan juga orang tua. Jangan semua dilimpahkan ke guru. Nah itu sampai ada kata-kata tidak diajar mereka di sekolah itu. Nah, ini anak-anak di sekolah itu tidak pernah diajar. Sampai kami dalam hati kecil kami mengatakan selama ini kami tidak pernah mengajarkan bahwa mencuri itu bisa. Ya, selama ini kami tidak pernah mengajarkan bahwa mencuri itu boleh. Kami selalu mengajarkan yang baik-baik, tetapi kalau misalnya ada siswa, ya, kalau ada siswa yang melakukan hal yang di luar daripada yang kami ajarkan, harap dimaklumi, gitu. Karena namanya siswa, namanya anak, itu mereka juga masih dalam proses belajar. Ya, insya Allah dari kita menasihati dan kita menegur itu akan dapat memperbaiki dirinya mereka, memperbaiki diri mereka. Ibu dalam menentukan proyek apa yang akan diberlakukan di kelas itu, kita harus melihat tema dulu. Ada tema yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem. Nah, di 1 tahun itu kita hanya bisa diberikan kesempatan memilih 2 tema. Tema boleh tema kearifan lokal,
Kedua, anak-anak bisa diajak untuk berketupat. Dan ini salah satu keterampilan. Jangan ikuti kayak kami ya, jangan apa, karena kami ini memperbaiki yang generasi ini. Kita sudah berlanjut. Jadi kami tidak memperbaiki generasi yang akan datang. Jadi itu tujuan kami. Kenapa kelas 4 itu kami pilihkan mereka harus membuat ketupat. Mulai dari apa, Pak? Mulai dari mencari bahannya. Itu dibantu orang tua. Nah, bahannya mereka bawa, kemudian mereka buat di sini. Tetapi sebelumnya ada tahapan di mana mereka belajar dulu dengan narasumber. Boleh di sini ada ibu yang siap jadi narasumber? Atau apa? Biar coba apa? Pada kita mendatangkan dari kota. Mau lolo tiba ketupat itu harus narasumber dari kota. Kemudian jangan lupa kegiatan siswa didokumentasi. Kalau ada kegiatan siswa yang di rumah itu karena kita itu harus membuat satu laporan. Diminta laporannya. Proyek Madelo yang untuk peraturan apa sih? Ya kan? Kalau tetap boleh dokumentasi dia. Dokumentasinya. Termen 1 masih harus sudah memasukkan laporannya. Ini juga dengan proyek ini. Pada laporan. Dokumentasi setiap kegiatan saya dalam bentuk video silahkan. Nanti saya akan minta. Itu nanti akan saya buatkan dalam satu dokumentasi untuk SD 3 karena makanya ini kenapa saya ini saja kami dokumentasi karena ini juga pembunuhan dokumentasi ini juga perlu disatukan dengan dokumentasi yang anak lakukan dan ingin dilakukan. Itu sekarang sudah zamannya dokumentasi, bahkan tanggal 18 ini kita akan ada lomba untuk membuat video dokumentasi. Nah itu untuk kelima ibu-ibu. Nah sekarang saya boleh tambah sedikit boleh ibu-ibu supaya satu kali dan beberapa kedua ketiga. Ini sebenarnya rapatnya ini menyampaikan ini harusnya bikin rapat sampai 5 kali jadi untuk satu kali ya. Yang kedua ibu, saya menyampaikan bahwa sekolah kita ya bukan sekolah kita, bahwa setiap satuan pendidikan atau setiap sekolah itu wajib menerapkan pendidikan inklusif. Nah ini ada mungkin yang bertanya-tanya apa itu inklusif. Nah inklusif itu muaranya adalah budaya positif. Artinya pendidikan inklusif yang diterapkan di sekolah itu akan berujung pada pembentukan budaya positif untuk siswa dan guru tersebut, bahkan orang tua. Budaya positif itu berarti budaya yang baik. Seperti apa? Tidak ada apa itu? Ciri-ciri sekolah sudah menerapkan budaya positif atau ciri-ciri sekolah itu sudah berhasil dan terbangun budaya positifnya. Yang pertama, tidak ada lagi siswa yang melakukan kekerasan di sekolah. Anda baru ini atau sekolah berarti belum tercipta budaya positif di sekolah itu. Yang kedua, masih ada kerenggangan antara pihak sekolah dengan guru. Artinya guru-guru dan orang tua tidak bekerja sama. Alhamdulillah sekarang kita berbangun supaya kita tercipta lingkungan pendidikan yang inklusif. Nah, ini poin penting inklusif yang atau pendidikan inklusif yang perlu saya sampaikan untuk ibu. Inklusi itu adalah semacam toleransi terhadap keberagaman, perbedaan yang ada di sekolah. Acara berikutnya yang kita jawab, jika ada saran, pertanyaan kami persilahkan. Jika ada saran, pertanyaan, kami persilahkan. Benar. Ada lagi? Ada lagi?
Iya. Tinggal Tomato, nanti hubungi dia. Ada lagi? Terima kasih. Pertanyaannya itu kapan pelaksanaannya? Untuk kelas 1 dan kelas 4 itu pada tahap aksi di pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-9 sampai ke-12. Ya. Itu tahapnya pembuatan pertemuan sampai 12. Setelah itu kita lakukan permainan tersebut sampai dengan lomba atau turnamen. Begitu juga dengan kelas 4. Jadi tahapnya tahap ke-9 sampai ke-12 itu pembuatan dulu. Ya, kalau pembuatan dulu tengah-tengah dengan engkang juga seperti itu. Nanti tahap berikutnya lagi itu sudah akan melaksanakan kemudian dengan pelaksanaan tersebut. Kalau untuk pertanyaan tanggal berapa itu belum ada tanggalnya, ya. Tetapi di sini kami baru menyusun tahap pertemuan. Ya, pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-19. Tidak. Jadi ada tahap-tahapnya. Tidak. Jadi seperti yang disampaikan Bapak tadi, pertemuan pertama sampai ke baru pengenalan. Kemudian menggunakan narasumber, setelah itu melakukan pembuatan atau pelaksanaan dari ketupat. Setelah itu permainan atau hasil dari ketupat tersebut. Masih ada lagi? Ya? Tadi disampaikan tentang narasumbernya. Narasumbernya ini diundang apakah di Indonesia kan narasumbernya itu kita di luar. Seperti kalau sampai itu pembuatan ketupat. Tahu dari tahu kelapa muda. Artinya narasumbernya bagaimana orang tua bangunan narasumbernya atau sekolah. Terima kasih. Jadi bang. Boleh kita selalu kelas 4. Berarti begini, kan ini masih jangka panjang. Iya. Berarti dari sekarang mereka sudah bisa dilatih sedikit. Iya, boleh. Latihan di rumah boleh. Sudah kerja tinggi. Pakai kerja tinggi apa? Yang malam di pagi ada. Jadi itu sama saja. Langsung pakai hati pada pertanyaan itu. Ya, untuk narasumber, jadi untuk narasumber itu sedianya itu disiapkan oleh sekolah. Nah, oleh karena itu dengan hadirnya orang tua, satu dengan kelas 4 ini sekolah ini meminta informasi lah, kira-kira siapa yang bisa kita jadikan narasumber untuk pembuatan ketupat. Entah itu boleh dari orang tua sendiri, ini kan saudara dulu ini kan bisa jadi narasumber. Nanti supaya kita tidak lagi posisi mencari narasumber itu boleh narasumber lokal. Orang tua siswa yang penting dia kalau TGT kan semua orang tua bisa jadi narasumber. Kalau untuk kelas 1 kira-kira sepakat siapa? Dari orang tua bisa, sama kayak semua bisa. Iya, kalau hanya permainan itu semua tahu, tapi caranya harus dijelaskan bagaimana caranya, lomba bagaimana, peraturannya bagaimana. Bermain semua bisa bermain. Orang tua berarti dia mengatakan saya kalau penampilan nggak tahu balas. Betul. Jadi nanti serang kursus juga.
teman-teman juga mengundang narasumber di sekolah ini. Kemudian